syarat sumber daya dengan ekonomi triliunan dolar yang tumbuh cepat dengan populasi besar, letaknya yang berada di seberang tepi selatan Laut Cina Selatan, membuat Indonesia menjadi hadiah besar dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing yang didukung BRICS untuk menancapkan kuku pengaruh di Asia. Dalam memberikan bujuk rayu untuk Indonesia, BRICS, Rusia dan China dilaporkan semakin unggul dibanding AS. Sejumlah investasi digelontorkan China dengan nominal fantastis untuk memenangkan hati masyarakat Indonesia. Bahkan Rusia tak sungkan menawarkan teknologi nuklir paling canggih untuk menunjang berbagai kebutuhan negara Indonesia, baik dalam sektor energi hingga militernya. Sedangkan AS dan Uni Eropa beberapa kali harus pulang dengan tangan hampa. Lantas, bagaimana cara Barat dan BRICS agar bisa mendapatkan dukungan dari Indonesia dan menancapkan pengaruhnya di Indonesia? Sebelumnya semua konten dari kajian online dikutip dari laman berita terpercaya yang sudah kita cantumkan link sumbernya di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita bahas berita ini lebih lanjut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang tercepat di Asia Tenggara dan satu-satunya anggota G20 mewakili ASEAN. Sebagai negara yang masih berkembang, peluang Indonesia sangat perhitungkan dalam dunia internasional jika dibandingkan negara Asia lainnya, bahkan bisa menyamai China, Jepang, dan Korea Selatan. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia semasa pemerintahan Presiden Jokowi adalah persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Amerika adalah salah satu negara yang selalu berusaha mendominasi politik luar negeri Indonesia. Hal ini cukup sukses melihat selama puluhan tahun, di era Orde Baru AS sukses menguasai berbagai sektor ekonomi bahkan militer Indonesia. Terbaru kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia menemui Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis tanggal 29 Oktober tahun lalu memunculkan pertanyaan berbagai pihak. Kedatangan orang penting di negeri Paman Sam itu tidak pelak menimbulkan pertanyaan. Ada apa di balik kunjungan tersebut? Pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki menilai saat ini Indonesia merupakan negara yang sedang diperebutkan negara-negara yang bersiap untuk perang. Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ini sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara non-blok bebas dan aktif. Posisi Indonesia sedang diperebutkan oleh negara-negara yang sedang bersiap untuk perang dunia. Peluang untuk tegak non-blok bebas dan aktif untuk kepentingan rakyat Indonesia terbuka. Kita dukung, kata Jimli dalam laman Twitternya. Menurut dia, Amerika Serikat, AS, selama ini sombong dan senang mendikte disertai aksi menekan bangsa lain dengan sanksi ekonomi. Tapi AS juga jangan lagi terlalu sombong, seperti pernah disebut Menko Luhut Binsar Panjaitan. Para menteri AS diajak ketemu saja susah, maunya selalu mendikte, menekan dengan sanksi ekonomi dan segala macam, makanya banyak negara jadi condong ke Rusia dan RRC, kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini. Bukannya menjadi negara satelit, Indonesia malah membuat kejutan dengan target Indonesia Adidaya 2045, di mana Indonesia menargetkan menjadi negara superpower baru pada tahun 2045. Meskipun demikian, untuk menjadi negara maju tidak sekedar hanya memiliki infrastruktur yang baik, tetapi juga kualitas pendidikan yang menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten. Masalahnya adalah pendidikan di wilayah Asia Pasifik semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, dalam konferensi Forum Rektor Indonesia Virtual tahun 2020 Presiden Jokowi